Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Julika Hanggaini dengan NIM 230296061, dosen pengampu Dr. Andrus Haji Muhni MPD. Pada video ini saya bikin tugas proyek akhir dengan mata kuliah Geometri Analitik Bidang. Nah, sebelumnya aku mau nanya, teman-teman tahu nggak sih apa itu hiperbola? Nah, benar sekali. Hiperbola adalah salah satu bentuk kurva konik yang terbentuk dari perpotongan dua bidang. Kurva ini memiliki dua cabang yang simetris dan memiliki pusat, sumbu, dan titik-titik fokus yang unik. Jadi, apa ya definisi hiperbola? Nah, hiperbola adalah salah satu jenis kurva matematika yang terbentuk dari irisan kerucut. Ia memiliki dua cabang yang simetris dan terbuka ke arah yang berlawanan. Secara matematis, hiperbola didefinisikan sebagai kumpulan titik-titik di bidang yang memiliki jarak tetap terhadap dua titik tetap disebut titik fokus. Selanjutnya, kita akan membahas persamaan umum hiperbola. Pertama, persamaan umum hiperbola berbentuk X dikurang H dikuadratkan per A kuadrat dikurang Y dikurang K dikuadratkan per B kuadrat sama dengan 1, dengan nilai HK sebagai titik pusat dan AB adalah panjang setengah sumbu utama dan sumbu minor. Kedua, sistem koordinat. Hiperbola digambarkan dalam sistem koordinat kartesius, di mana sumbu X adalah sumbu utama dan sumbu Y adalah sumbu minor. Yang ketiga, konstanta. Nilai A dan B dalam persamaan umum menentukan bentuk dan ukuran hiperbola. Semakin besar nilai A dan B, semakin lebar dan tinggi grafiknya. Apa-apa saja ya unsur hiperbola? Unsur-unsur hiperbola ada 3, yaitu titik pusat, sumbu utama dan sumbu transversal, dan grafis direktrit. Titik pusat. Setiap hiperbola memiliki titik pusat yang merupakan titik tengah dari kurva hiperbola tersebut. Sumbu utama dan sumbu transversal. Hiperbola memiliki dua sumbu utama, yaitu sumbu utama dan sumbu transversal yang saling tegak lurus dan membagi kurva menjadi 4 kuadran. Garis direktrit. Hiperbola juga memiliki garis direktrit, yaitu garis-garis yang memiliki jarak tetap dari titik pusat dan sejajar dengan sumbu-sumbunya. Selanjutnya kita akan membahas sifat-sifat hiperbola. 1. Simetris. Hiperbola memiliki sifat simetris terhadap sumbu X dan sumbu Y. Ini berarti bentuknya sama di keempat kuadran. Yang kedua, memiliki asimtot. Hiperbola selalu memiliki dua garis asimtot yang membentuk sudut tertentu dengan sumbu X dan sumbu Y. Titik pusat. Hiperbola memiliki titik pusat pada koordinat tertentu yang menjadi pusat simetrinya. Selanjutnya, sumbu utama. Hiperbola memiliki dua sumbu utama yang saling tegak lurus, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Selanjutnya yaitu konstruksi grafik hiperbola. Nah, kita melihat pada gambar segitiga, yaitu yang pertama, tentukan nilai A dan B. Nilai A dan B menentukan bentuk dan ukuran hiperbola. Yang kedua, tentukan pusat hiperbola. Pusat hiperbola adalah titik tengah dari elips. Yang ketiga, temukan titik ujung hiperbola. Titik ujung adalah titik di mana kurva mencapai nilai maksimum. Nah, untuk kita membuat grafik hiperbola, kita perlu menentukan nilai A dan B yang akan menentukan bentuk dan ukuran hiperbola. Selanjutnya, kita harus menemukan pusat hiperbola yang menjadi titik tengah dari kurva. Terakhir, kita dapat menggambar titik ujung hiperbola untuk melengkapi grafiknya.
Apa saja ya aplikasi hiperbola dalam kehidupan sehari-hari? Nah, jadi hiperbola yang merupakan salah satu bentuk kurva matematika ternyata memiliki banyak aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya dalam arsitektur, hiperbola digunakan untuk desain atap stadion, kabel jembatan, dan struktur bangunan modern yang membutuhkan bentuk kurva yang kuat. Selain itu, hiperbola juga dimanfaatkan dalam komunikasi satelit, radar, dan teleskop, di mana bentuknya yang unik memungkinkan penerimaan sinyal yang optimal. Bahkan dalam bidang olahraga, lintasan peluru dan lambing atlet mengikuti bentuk hiperbola. Selanjutnya yaitu persamaan kuadrat dan hiperbola. 1. Hubungan persamaan kuadrat dan hiperbola. Persamaan kuadrat dapat diturunkan menjadi persamaan hiperbola, di mana bentuk umum persamaan kuadrat adalah ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0 dan dapat diubah menjadi persamaan hiperbola. Yang kedua, grafik persamaan kuadrat dan hiperbola. Grafik persamaan kuadrat berbentuk parabola, sedangkan grafik persamaan hiperbola berbentuk kurva yang terbuka ke atas atau ke bawah. Yang ketiga, aplikasi persamaan kuadrat dan hiperbola. Kedua persamaan ini banyak digunakan dalam berbagai bidang seperti fisika, ekonomi, dan teknik. Pemahaman mengenai sifat-sifat keduanya sangatlah penting. Selanjutnya yaitu perpotongan hiperbola dengan garis lurus. Yang pertama, kita harus memahami persamaan hiperbola. Hiperbola dapat dinyatakan dalam bentuk persamaan kuadrat dengan pusat di titik HK dan sumbu utama sepanjang A dan sumbu sekunder sepanjang B. Yang kedua, mengenal persamaan garis lurus. Sebuah garis lurus dapat dinyatakan dalam bentuk persamaan garis lurus dengan gradien M dan titik potong dengan sumbu Y dan C. Yang ketiga, mencari titik potong. Untuk mencari titik potong antara hiperbola dan garis lurus, kita perlu menyelesaikan sistem persamaan yang terbentuk dari persamaan hiperbola dan garis lurus. Nah, pada materi yang tadi, kita dapat mengambil kesimpulan dan rangkuman, yaitu ikhtisar konsep hiperbola. Hiperbola adalah kurva kuadratik yang terbentuk dari dua cabang simetris yang terpisah, memiliki elemen-elemen penting seperti pusat, sumbu utama, sumbu minor, dan titik ujung. Yang kedua, sifat-sifat unik. Hiperbola memiliki karakteristik unik seperti memiliki dua sumbu simetris, memiliki asimptot, dan dapat digunakan untuk memodelkan berbagai fenomena dalam kehidupan sehari-hari. Aplikasi luas. Dalam konsep hiperbola banyak diaplikasikan dalam bidang-bidang seperti fisika, optik, ekonomi, dan bahkan arsitektur. Pemahaman yang baik akan hiperbola sangat berguna dalam berbagai konteks. Baiklah teman-teman, cukup sekian dari pembahasan materi hiperbola dari saya. Semoga teman-teman dapat memahaminya. Kalau ada kesalahan kata pengucapan, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.